Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji di channel Sanaji Aji ya, untuk video pembelajaran. Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan mengulas yaitu materi tentang nilai mutlak, khususnya adalah persamaan nilai mutlak ya. Pada video kali ini Pak Sanaji akan membahas persamaan nilai mutlak di bagian 1 ya. Nanti video berikutnya adalah bagian kedua, karena materinya agak panjang, maka Pak Sanaji bagi dua, yaitu nanti persamaan nilai mutlak bagian 1 dan bagian 2. Nah, pada kali ini Pak Sanaji akan membahas persamaan nilai mutlak bagian 1. Untuk lebih jelas dan memahami materi, mari kita saksikan bersama video dari Pak Sanaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji ya. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan menjelaskan materi yaitu persamaan nilai mutlak ya. Tapi pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan membahas persamaan nilai mutlak bagian pertama. Nah, nanti ada bagian pertama dan bagian kedua. Karena ini materinya agak panjang, maka Pak Sanaji bagi dua. Nah, marilah kita lihat bersama materi untuk bagian yang pertama ya. Nah, ini supaya kita lihat materinya. Nah, ini ya, ini materi kita. Materi kita yaitu apa? Persamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel bagian 1 atau bagian pertama. Ini coba kita lihat materinya ya, bagian pertama ini ya. Ini sekarang kita masuk ke konsep nilai mutlak. Nah, ini perhatikan sketsa berikut ya, ini. Nah, ini penjelasannya anak-anak. Ini membacanya dari bawah ini. Dari bawah yaitu apa? Ke depan 2 langkah. Jadi dari 0 ke depan. Ini berarti 0, 1, 2. Kemudian apa? 3 langkah ke belakang. Berarti dari 2 ini ke belakang. Berarti apa? Kalau belakang berarti arahnya ke kiri. Nah, ini 1, 2, 3. Kemudian apa lagi? Ke depan 2 langkah lagi ya. Ini setelah dari ke belakang 3 langkah, maka ini akan ke depan lagi 2 langkah, yaitu 1, 2. Kemudian ke belakang 1 langkah, berarti ini ke belakang 1 langkah. Kemudian apa? Ke belakang 1 langkah. Nah, ini penggambaran ya, penggambaran dari konsep nilai mutlak. Nah, dari gambar di atas kita dapat misalkan bahwa X-nya sama dengan 0. Nah, ini X-nya sama dengan 0 adalah posisi di mana si anak ya, posisi anak itu posisinya ini, misalnya ada anak di sini, maka posisi anak adalah X sama dengan 0 ini, di sini semula. Kemudian anak panah yang pertama di atas garis bilangan menunjukkan langkah pertama si anak sejauh 2 langkah ke depan. Nah, ini 2 langkah ke depan berarti dari 0 menuju ke angka 2, yaitu mengarah ke sumbu X positif atau plus 2. Kemudian apa? Anak panah kedua menunjukkan 3 langkah si anak ke belakang. Nah, ini 1, 2, 3 ini ke belakang. Berarti arahnya berlawanan. Jika ke depan itu positif, maka ke belakang adalah negatif. Nah, ini maka ini mengarah ke sumbu X negatif atau negatif 3 dari posisi akhir langkah pertama. Demikian seterusnya sampai akhirnya si anak berhenti pada langkah kelima. Kelima itu mana? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sini. Berhenti sampai langkah kelima, yaitu apa? 1 langkah ke belakang. Oke, kita lihat ya. Masih penjelasan dari tadi. Jadi kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah 1. Yaitu apa? Langkah saja ke belakang. Karena ke belakang berarti nilai X-nya sama dengan negatif 1. Atau bisa kita tulis yaitu apa? Plus 2 tambah negatif 3 ditambah plus 2 tambah negatif 1 tambah negatif 1.
1 sama dengan negatif 1. Yaitu apa ini? Ini adalah langkah pertama, ke depan 2 langkah, ke belakang 3 langkah, kemudian ke depan lagi 2 langkah, ke belakang 1 langkah, tambah ke belakang 1 langkah. Maka nilainya adalah negatif 1, yaitu tadi apa? Langkah kelima, langkah terakhir. Tetapi banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak. Ya, sehingga kita hanya menghitung banyak langkah, bukan arah. Nah, ini. Jadi yang kita hitung adalah berapa banyak langkah, bukan arah kemana. Sehingga banyak langkah adalah apa? Nah ini 2, kemudian negatif 3, 2, negatif 1, negatif 1. Nah, garis yang mengapit 2 bilangan tegak inilah yang dinamakan dengan tanda mutlak. Sehingga ini dibaca apa? Nilai mutlak dari 2 ditambah nilai mutlak dari 3 ditambah nilai mutlak dari 2 lagi, kemudian ditambah nilai mutlak dari negatif 1 ditambah nilai mutlak dari negatif 1. Nah, karena tadi di atas dikatakan bahwa yang dihitung adalah apa ini? Banyaknya langkah, bukan arahnya. Sehingga apa? Ini nilai mutlak dari 2 adalah 2. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nilai mutlak dari 2 adalah 2. Nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1. Dan nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1. Karena arah tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah apa tadi? Nah, banyaknya langkah, sehingga 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Sehingga kita peroleh 9 langkah. Nah ini anak-anak ya. Jadi perlu diperhatikan ini ya, konsep dari nilai mutlak ini. Kita lihat yang ditentukan adalah berapa banyak langkahnya, bukan arahnya ya. Nah, jadi arah ke kiri ke kanan itu tidak ada pengaruhnya. Yang jelas adalah apa? Ke kiri berapa kali, ke kanan berapa kali, terus dijumlahkan gitu. Nah, sekarang kita lihat tabelnya anak-anak ya. Nah, ini coba ini bilangan non negatif. Jadi bilangan selain negatif. Kemudian ini nilai mutlaknya, bilangan negatif, nilai mutlaknya. Nah, ini. Bukan negatif berarti 0 tetap 0, 2 tetap 2, 3 tetap 3, 5 tetap 5. Negatif 2 jadi 2, negatif 3 jadi 3, negatif 4 jadi 4, negatif 5 jadi 5. Nah ini ya, coba nih anak-anak perhatikan di sini ya. Sehingga jika ada bilangan negatif, maka nilai mutlaknya adalah tidak negatif, ya, menjadi apa ini? Positif. Nah ini coba anak-anak ini diperhatikan ya. Ini kembali ke sini kan. Ini jadi negatif 3 jadi 3, negatif 1 jadi 1, negatif 1 jadi 1. Nah ini tabelnya di sini. Oke anak-anak, saya kira ini paham ya. Jika tidak paham, anak-anak bisa menulis ya di kolom pertanyaan di channel Sanaji Aji Pak Sanaji di bawah ya. Nah, ditulis kalau nggak jelas atau langsung lewat WA dari nomor Pak Sanaji ya. Kalau misalnya tidak sempat nulis di video ya lewat WA. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini. Nah ini kan, ini dapat ditarik suatu kesimpulan sekarang. Dari uraian di atas dapat dituliskan bahwa konsep nilai mutlak adalah apa? Nah, kita misalkan X adalah bilangan real. Bilangan real itu apa? Bilangan nyata. Ini dibaca apa? Nilai mutlak X. Nah, jadi garis tegak yang mengapit variabel X dibaca nilai mutlak. Didefinisikan yaitu apa anak-anak? Nah, nilai mutlak X itu yang pertama apa? X jika X-nya positif. Ini dibaca X positif atau X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Gitu. Terus ini min X jika apa? X-nya kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 itu bisa juga dibaca negatif. Nah, ini kesimpulan dari uraian tadi ya. Yang ilustrasi di atas tadi yaitu berupa langkah dari anak. Nah, ini secara umum dapat ditulis anak-anak ya. Jadi tidak hanya ini ada A di sini. Jika ada X min A, maka yang pertama apa? Bahwa X min A nilainya tetap diambil yang positif, sama dengan ini kan positif. Jika apa? X min A lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini sama kan ini kan. Atau apa? X-nya lebih dari atau sama dengan A. Nah, ini. Jadi ini negatif min A dipindah ya.
Dipindah atau masing-masing ruas ditambah min A. Ini kalau ditambah min A kan jadi X. Ini 0 tambah A menjadi A. Nah ini ya, jadi kalau kamu zaman dulu kan, oh nek negatif timbah jadi plus. Nah, ini. Tapi itu konsep yang nggak benar itu. Yang benar adalah masing-masing ruas ditambah dengan A. Ini kalau min ditambah min A tambah A kan berarti 0, jadi X. Kemudian 0 tambah A berarti jadi A. Kemudian yang kedua sama ini sifatnya anak-anak ya, yaitu jadi negatif X min A. Jika apa? X min A-nya kurang dari 0 sama ini. Ini tinggal diganti aja X min A. Ini dianggap X gitu kan. Ini dianggap X. Nah, ini. Maka apa? X-nya kurang dari A. Ini. Sama. X-nya kurang dari 0 kalau seperti ini. Kalau ini berarti X-nya kurang dari A. Ini tinggal negatif. Maka di sini jadi positif. Di mana A-nya dinamakan konstanta. Nah, ini apa? Definisi dari konsep nilai mutlak yang harus anak-anak ketahui ya. Nah, ini jika X, ini jika X min A. Dan huruf A tidak selamanya di sini anak-anak ya. Kamu boleh mengambil huruf yang lain selain A. Nah, ini. Nah, definisi di atas dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari ya. Seperti berikut ini, yaitu apa? Bahwa nilai mutlak suatu bilangan positif atau nol. Nah, jadi nilai mutlak suatu bilangan positif atau nol adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu ya. Nah, ini yang harus kamu garis bawain. Nilai mutlak bilangan positif atau nol adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Lawan negatif berarti apa? Positif. Nah, ini. Jadi dari konsep ini ada dua ini ya. Ini kalau kita simpulkan dengan kalimat jadinya seperti ini. Itu ya, ya. Saya minta tolong dipahami ya, biar tahu konsepnya apa nilai mutlak itu. Tidak hanya bisa nulis simbol, tapi kamu juga harus bisa mengatakan dengan kalimat. Oke ya, kita lanjut. Nah ini ya, contoh sekarang. Kita lihat contohnya. Pada suatu perlombaan lempar cakram, peserta diminta melempar cakram mengenai garis sasaran yang terletak pada jarak 25 meter dari garis lempar. Ini syarat. Syaratnya adalah 25 ini. Harus mengenai ini lemparannya. Ya. Nah, tapi nanti kenyataannya apa? Kenyataannya itu apa? Jika 3 peserta berhasil melempar cakram berturut-turut sejauh apa? 22 meter, 27 meter, dan 28 meter. Jadi yang namanya kekuatan seorang bisa kurang dari 25, bisa lebih dari 25. Pertanyaannya apa? Hitung jarak cakram setiap peserta dengan garis sasaran. Nah, ini sasarannya adalah. Kita lihat penyelesaiannya anak-anak ya. Jarak cakram peserta pertama dengan garis sasaran dari ini 22. Berarti apa? 22 dikurangi 22. Berapa? 25 dikurangi 22. Ya, ini garis apa namanya ini? 25 ini garis sasaran ya, yang ditentukan oleh panitia. Sehingga kalau peserta itu menempuh jarak lempar jauh 22, berarti 25 dikurangi 22, sehingga ketemu 3 meter ya. Hitung jarak cakram tiap peserta dengan garis sasaran misalnya ya. Berarti acuannya adalah 25. Nah, kemudian yang kedua lah ini ya anak-anak. Jarak cakram peserta kedua dengan garis sasaran itu apa? Karena ini lebih tinggi ya. Garis sasarannya kan 25. Mereka atau dia dapat melempar jauh 27, maka hasilnya 27 dikurangi 25. Berapa selisihnya? 2 meter gitu kan. Kemudian yang anak ketiga ya, peserta ketiga yaitu apa? Jarak cakram peserta ketiga dengan garis sasaran 28 kurangi 25 lah ini ya. Sehingga 3 meter. Ini sama 3 meternya, tapi kalau yang atas ini kurang dari 25, yang ini lebih dari 25. Oke. Sekarang kita bisa mengambil peserta keempat misalnya ya. Ya. Misal peserta keempat melempar cakram sejauh X meter. Nah, ini X meter. X meter. Nah, jadi 22, 27, 28 dimisalkan X. Gitu. Sehingga jarak cakram peserta keempat dengan garis sasaran adalah apa? 25 dikurangi X meter. Nah, ini jika apa ini? Jika X-nya kurang dari 25. Nah, ini jadi
25 dikurangi X dengan catatan apa? Lemparan peserta keempat ini kurang dari 25. Nah ini kurang 25 berarti, atau bisa ditulis apa? X min 25 jika apa? Lemparannya melebihi 25. Jadi 25 dikurangi X jika lemparannya kurang dari 25. Kemudian X dikurangi 25 jika lemparannya lebih dari 25. Nah, sehingga jarak cakram dapat dituliskan dalam bentuk nilai mutlak, itu berapa? Nilai mutlak dari X min 25. Nah, ini. Jadi bisa ditulis seperti ini anak-anak ya. Nah, jadi dari pernyataan ini tadi bisa ditulis ini. Nah, ini tadi kan X min A, ini A-nya adalah 25 ini kan. Nah, ini bisa kurang dari, bisa lebih dari, atau sama dengan. Nah, ini seperti tadi konsep pada nilai mutlak. Nah, ini. Nah, sehingga dari pernyataan ini, soal contoh ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa nilai mutlak dari X dikurangi 25 ini akan mempunyai arti, yaitu apa? Yang pertama yaitu 25 dikurangi X jika X-nya kurang dari 25 ini kan. Kemudian apa? X dikurangi 25 jika apa? X-nya lebih dari atau sama dengan 25. Bisa juga ditulis ya. Nilai mutlak dari X dikurangi 25 itu sama dengan min. Nah, ini kan min X min 25 jika X-nya kurang dari 25. Kemudian X min 25 jika apa? X-nya lebih dari atau sama dengan 25. Kenapa ini sama anak-anak? Lah ini min kali X kan min X toh. Kemudian min kali min 25 ketemu 25 ya. Sehingga ini sama ya. Ini dan ini adalah sama. Jelas ya anak-anak ya? Oke, semoga jelas anak-anak ini ya. Ya. Karena ini mudah sekali. Yang penting anak-anak nanti cermati, kemudian saksikan berulang-ulang dari keterangan Pak Sanadji. Insya Allah anak-anak akan paham dari apa yang saya sampaikan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut anak-anak ya. Nah ini sekarang kita lanjut ke persamaan. Kalau tadi itu konsepnya anak-anak. Sekarang kita akan masuk ke persamaan nilai mutlak. Nah ini. Perhatikan permasalahan berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah ini tadi kan. Nah ini kan sudah ada definisinya ini. Ini membacanya apa? Nilai mutlak dari 2X min 1 sama dengan 7. Bagaimana caranya? Kita lihat. Nah ini penjelasannya ya. Oke. Nah, ini. Pertama kita akan mengubah bentuk 2X min 1. Bentuk apa namanya tadi? Nilai mutlak 2X min 1. Jadi kalau ada tanda ini, tanda garis tegak yang mengapit suatu nilai dinamakan tanda mutlak. Nah, ini. Sehingga, nah ini kita lihat dulu. Nilai mutlak dari 2X min 1 kan definisinya apa ini tadi? 2X min 1 jika X-nya lebih dari atau sama dengan setengah. Min 2X min 1 jika X-nya kurang dari setengah. Dari mana setengah? Nah ini kan kurang dari 0. Ini kan lebih dari 0. Lebih dari 0. Lebih dari 0. Nah ini kan 2X min 1 lebih dari atau sama dengan 0. Gitu kan. Nah ini. Kemudian yang ini kurang dari 0. Nah ini kalau disederhanakan kan 2X min 1 kurang dari 0 kan menjadi setengah. Jadi min 1-nya pindah ke sini. Gitu kan. Nah, kemudian 2X kan 2 dipindah dari bagi kan gitu. Coro gampangnya. Nah, kemudian kalau ini kalau kita tulis kan menjadi apa? Ini bisa aja ditulis 1 dikurangi 2X. Karena apa? 1 dikurangi 2X ya. Nah ini karena apa? 1 kali min 1 kan 1. Terus min kali 2X kan min 2X. Nah ini kalau kita uraikan, kita jabarkan, maka X-nya akan ketemu setengah. Ya. Nah, kemudian bagaimana akibatnya ya? Diperoleh dua persamaan, yaitu apa? Nah, sekarang untuk yang pertama dulu, yang untuk X lebih dari atau sama dengan setengah. Maka yang diambil ini 2X min 1 sama dengan siapa? Ya ini sama dengan 7 kan. Kalau kamu ambil yang pertama berarti apa adanya ya. Ini kita anggap nilai positif ini, nilai positif. Berarti apa adanya? Apa adanya itu berarti nilai positif. Bilangan positif dimutlakan kan bilangan itu sendiri tadi kan, pengertiannya 0 dan bilangan positif kalau dinilai mutlak adalah bilangan itu sendiri. Nah, ini kan bilangan positif. Maka masih utuh.
7-nya tinggal kita tarik saja ke sini. Sehingga apa? 2x min 1 sama dengan 7. Maka apa? 2x sama dengan ini dipindah ya. Atau masing-masing ditambah 1. Sehingga menjadi 2x sama dengan 7 tambah 1. Ini jadi plus. Sehingga apa? 2x sama dengan 8, maka x-nya ketemu 4. Ini yang pertama anak-anak ya. Ini x yang lebih dari atau sama dengan setengah. Sekarang kita lihat yang kedua. Ini. Untuk x-nya kurang dari setengah, maka mencari ini yang kita proses. Ini. Jadi yang semula 2x min 1 sama dengan 7, karena ini dikalikan negatif, sehingga apa? Negatif kali 2x berarti ketemu min 2x. Kemudian yang ini 1 kali min 1 ketemu 1. Sehingga sekarang persamaannya menjadi apa? Min 2x plus 1 sama dengan 7. Ini satunya, ini masing-masing dikurangi kan? Maka ini menjadi pindah sini jadi min. Sehingga apa? Min 2x di sini min 2x, ini plus jadi min di sini menjadi apa? Min 2x sama dengan 7 dikurangi 1. Sehingga ketemu min 2x sama dengan 6, maka x-nya ketemu min 3. Nah, ini ya. Ini min 3 ini. Nah, ini sudah betul atau salah nih? Kalau x-nya min 3, betul ya. Di sini apa ini? Syaratnya kan x-nya kurang dari setengah. Nah, min 3 itu kurang dari setengah, berarti ini juga memenuhi. Nah, kalau tadi yang ini 4. Padahal di sini x-nya lebih dari atau sama dengan setengah, berarti setengah ke atas. Nah, ini 4, berarti memenuhi. Jadi 4-nya memenuhi yang pertama. Nah, ini juga memenuhi yang kedua. Sehingga x sama dengan 4 dan x sama dengan min 3 ini merupakan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Ini anak-anak ya. Jadi seperti ini. Caranya ini diuraikan dulu ya. Nah, jadi 2x min 1 ini jika x-nya menjadi apa? Lebih dari atau sama dengan. Jadi kalau ini positif berarti ini menggunakan lambang lebih dari atau sama dengan. Kalau ini negatif yaitu apa? Menjadi kurang dari, tanpa ada tanda sama dengan yang ada hanya ini. Nah, ini kalau ada tanda sama dengan berarti setengahnya ikut. Kalau ini nggak ada apa-apanya berarti setengahnya tidak ikut ya. Nah, berarti mulai dari di atas setengah. Di atasnya setengah apa? Di bawahnya setengah ya. Di bawahnya setengah saya. Kurang dari setengah itu berarti kan bisa berapa ini ya ini? Negatif semakin besar itu nilainya semakin kecil kan gitu. Nah, ini anak-anak ya untuk contoh ya. Kemudian kita akan melihat lagi. Nah, dari contoh di atas dapat diambil definisi bahwa persamaan nilai mutlak adalah persamaan dalam bentuk nilai mutlak fx sama dengan a. Ini namanya nilai, ini fx anak-anak ya. 2x min 1 kita misalkan fungsi dalam x. Sehingga ini ditulis nilai mutlak fx. Sama dengan a lah ini. A, A-nya 7 ini ya. Nah, dengan fx adalah fungsi dari x dan a adalah konstan. Dengan syarat bahwa A-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ini nggak boleh negatif. Kalau A-nya negatif berarti bukan nilai mutlak. Ini. Karena nilai mutlak itu kan tadi menurut tabel kan tidak pernah negatif nilainya kan, sehingga kalau ada negatif di sini berarti tidak ada penyelesaiannya. Nah, makanya syaratnya harus apa? Harus positif, yaitu 0 ke atas. Nah, ini anak-anak ya. Nah, ini untuk contoh ya, contoh dari persamaan nilai mutlak. Kemudian kita dapat mengambil kesimpulan seperti ini. Ini yang harus kamu tekankan yang ini ya. Kemudian yang ini mengambil dari mana? Dari tadi konsep nilai mutlak atau definisi dari nilai mutlak. Oke anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Anak-anak kita lihat contoh ya. Contoh 1 ini ya. Contoh 1. Kalau tadi kan contoh yang untuk mengambil kesimpulan. Ini Pak Sanaja akan memberikan 2 contoh lagi. Nanti ini lebih mudah cara mengerjakannya ya dibandingkan tadi. Kalau tadi kan sesuai dengan konsep. Coba ini kita lihat. Ini contohnya ya. Contoh 1 ini penyelesaiannya ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari berapa? 3x plus 2 sama dengan 10. Nah, penyelesaiannya gampang sekali anak-anak ya. Nah, ini caranya bagaimana? Ini yang pertama kita ambilkan positifnya ini. Karena ada 2 nilai tadi, yaitu 3x plus 2 sama dengan 10 dan min 3x plus 2 atau min dikalikan 3x plus 2 sama dengan 10.
ini bisa di ekuivalen anak-anak ya. Jadi nggak perlu anak-anak membuka kurung. Nah, ini kalau membuka kurung kan menjadi apa? Min 3X, min 2 gitu kan. Karena apa? Negatif kali positif. Nah, ini kan jadi min 3X, negatif kali positif jadi min 2 ya. Nah, tapi ini Pak Sanaji tidak akan mengubah yang ada dalam kurung. Hanya minnya ini akan Pak Sanaji pindah aja ke sini. Nggak apa-apa ya. Ini min dipindah ke sini nggak apa-apa. Sehingga yang ada dalam kurung tetap positif. Kan sama ini ya. Nah, ini kan kita umpamakan min 1 kan, min 1. Ini kalau min 1 kan sama saja 3x plus 2 sama dengan 10 dibagi min 1. Nah, 10 bagi min 1 berapa? Min 10. Nah, ini. Sehingga nanti ini adalah apa anak-anak langkah agar anak-anak tidak paham ya, tidak paham ya, langkah agar anak-anak lebih memahami atau lebih cepat, trik lebih cepat mengerjakan soal ini persamaan nilai mutlak, sehingga tidak harus menghafalkan dari konsep yang ada ya. Tidak harus menghafal konsep yang ada ini. Jadi kalau konsep yang ada kan itu dibuka dulu kurungnya itu. Kalau ini nggak usah ya. Tinggal ini tanda min-nya ini dibagikan aja ke 10 karena min itu nilainya min 1. Sehingga 10 bagi min 1 akan ketemu min 10 sehingga ini masih tetap. Oke ya anak-anak, sehingga ini bisa kita lihat yang ini menjadi berapa? Ini plus 2, ini menjadi 8 dari mana? Nah ini 10 kurangi 2. Nah, ini sehingga kalau yang ini kok bisa min 12 dari mana? Nah ini min 10 dikurangi 2 kan jadi min 12. Oke, hasilnya berapa? Nah ini berarti 8 bagi 3, maka X-nya 8/3. Kalau ini apa? Min 12 dibagi 3. Nah itu kan min 12 bagi 3 berapa? Nah, min 4. Ini cara cepat anak-anak ya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Nah, kita ambil dari yang kecil. Yang kecil diletakkan di sebelah kiri ya. Dan karena pertanyaannya himpunan penyelesaian harus selalu diawali dan diakhiri dengan kurung awal. Nah, ini sehingga apa? Min 4,8/3. Ini himpunan penyelesaiannya ini dari contoh 1 ya. Paham anak-anak ya? Nah, ini coba nanti kamu cermati lagi ya. Ini kalau jadi kamu tidak usah menulis lagi definisinya, gitu. Nggak usah lagi menulis definisi, langsung aja ini yang ini min-nya dipindah gitu jadi negatif. Ini lebih cepat. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Coba ini contoh kedua dalam bentuk soal cerita. Sungai Kalikuto memiliki sifat cepat meluap pada musim hujan dan mengering di musim kemarau. Debit air sungai tersebut sebesar 120 meter kubik per sekon. Ini debitnya pada cuaca normal. Ini cuaca normal adalah mempunyai debit 120. Perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah 20 meter kubik per sekon. Ini perubahannya. Tentukan nilai peningkatan maksimum debit air sungai Kalikuto tersebut. Yang ditanya adalah peningkatan maksimum. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Nah ini. Misalkan debit air sungai adalah X, kemudian debit air cuaca saat normal adalah R. Nah ini. Ya. Ini berarti normal ini. 120 ini cuaca normal ini, kita misalkan R. Dan perubahan cuaca tidak normal adalah S. Nah, ini S, ini R, ini S. Sedangkan debit air sungainya dimisalkan X. Nah, yang ditanyakan debit air sungai Kalikuto. Nah, ini kita misalkan X. Nah, kemudian dari ini bisa kita ambil dalam bentuk nilai mutlak anak-anak ya. Nilai mutlaknya apa? Berarti X min R. Nah, ini dibaca apa? Nilai mutlak dari X min R sama dengan S. Nah ini ya, sehingga tadi sama dengan tadi soal apa itu, lempar cakram itu kan, lempar cakram itu, lempar cakram lah ini R-nya itu kan sebagai garis garis yang ditentukan. Nah ini sama ya, ini R-nya sebagai apa ini, cuaca normal. Cuaca normal ini kan bisa kalau tidak normal bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Nah, maka ini bisa kita tulis X min R. Nah, nilai mutlak dari X min R sama dengan S. Tinggal kita masukkan R-nya tadi berapa? Nah, ini 120. S-nya berapa? 20. Satuannya nggak usah ditulis karena dalam proses perhitungan. Sudah kita jabarkan aja dengan konsep nilai mutlak kan. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak diperoleh. Yaitu apa yang pertama? Kan ada dua nilai anak-anak ya.
Yang pertama itu diambil positifnya, yang kedua diambil negatifnya. Nah, ini diambil positif ya. Ini berarti langsung ditarik ke sini. Lihat. 20 tarik. Nah, sehingga ketemu apa? X-nya ketemu berapa? 20 ditambah 120. Kayaknya ketemu pada 140. Kemudian yang kedua apa? Ini dikalikan negatif ya, dikalikan negatif. Nah, ini dikalikan negatif ya. Dikalikan negatif, ini berarti tadi ini sama dengan contoh yang pertama ya. Ini nggak perlu dibuka kurungnya. Kalau dibuka kurungnya kan apa? Berarti X kali negatif min 120 kali negatif. Langsung aja min ini kita pindah ke ruas kanan. Sehingga nanti 20-nya menjadi negatif. Nah, sehingga apa ini? Tinggal kita pindah kan? Min 120 kita pindah menjadi positif. Sehingga apa ini? Min 20 ditambah 120. Maka akan ketemu X-nya 100. Nah, sekarang ada dua nilai X anak-anak, yaitu apa? 140 dan 100. Yang ditanya apa? Peningkatan maksimum. Berarti kalau yang ditanya maksimum, ambil yang nilainya paling besar. Jika yang di sini tanya minimum, ambil nilainya yang kecil. Nah, itu sehingga dapat kita peroleh hasilnya yaitu nilai peningkatan maksimum debit air Sungai Kalikuto tersebut adalah 140 meter kubik per sekon. Nah, ini karena yang ditanya maksimum berarti diambil yang besar nilainya. Oke anak-anak, saya kira cukup ini dari Pak Sanaji ya untuk materi persamaan nilai mutlak bagian pertama ya. Jangan lupa selalu ikuti video Pak Sanaji ya dengan like dan subscribe ya agar anak-anak bisa selalu mengikuti video-video Pak Sanaji selanjutnya, dan minta tolong di-share ya dengan teman-temannya agar video Pak Sanaji itu betul-betul bermanfaat dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Oke anak-anak, saya kira cukup. Sekali lagi Pak Sanaji minta maaf dari awal sampai akhir jika ada salah ucap Pak Sanaji ya, baik itu dalam membaca kalimat atau menyebut angka ada kesalahan. Pak Sanaji minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.